Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam acara kita yaitu Wakil Urang. Dengan fasilitas ini insya Allah sebagai sarana komunikasi kita, sarana inspirasi kita, berbagai ilmu, berbagai informasi akan kita dapat dari praksi-praksi kita yang sangat luar biasa ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan ibu-ibu tangguh nih, karena momen kita adalah Hari Kartini. Pada tanggal berapa Hari Kartini? 21 April. Nah, ini adalah momen yang harus kita kenang bersama, karena di momen ini banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil berkenaan tentang Kartini itu sendiri. Sebagaimana quote dari Raden Ajeng Kartini adalah, habislah gelap terbitlah terang. Nah, baik di sini ada ibu-ibu yang luar biasa, yaitu ada Ibu Iim. Kita sapa Ibu, Assalamualaikum. Kemudian ada Ibu Sinta, Assalamualaikum Bu Sinta. Nah, sebelumnya biar lebih kita kenal dengan beliau, siapakah sih beliau ini ada di depan kita pada kesempatan kali ini ya. Saya akan menyampaikan profil dari masing-masing pembicara kita untuk talkshow pada hari ini. Yang pertama adalah Ibu Hajah Sinta di sebelah kiri, yaitu dengan nama lengkap beliau adalah Ibu Hajah Sinta Dewi Yuniarti SSIME. Kemudian aktivitas beliau adalah sebagai anggota DPRD Kabupaten Cianjur, dan beliau pun sangat luar biasa ya, dari fraksi PKS. Kemudian beliau menjabat sebagai Ketua Komisi B, ya sangat luar biasa, Masya Allah. Kemudian pendidikan beliau yaitu SD-nya di Jakarta, SD Pagi Jakarta Selatan, SMP 41 Jakarta Selatan, SMA-nya 28 Jakarta Selatan. Kemudian S1-nya FMIPA UI dan dilanjutkan S2-nya di IPB ya Bu ya. Nah baiklah, dengan moto hidupnya apa? Moto hidupnya adalah bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain, Masya Allah. Nah berikutnya pemateri yang kedua, Insya Allah di sini kita akan ngobrol juga dengan Ibu Imrona ya. Nama lengkap beliau adalah Imrona SPDI, kemudian lahir di Tangerang ya Mi ya. Biasanya disebutnya Umi atau Mangga, Ibu? yang enak. Kalau saya lebih enaknya ya, memanggil Umi ini adalah Umi ya, Umi Iim seperti itu. Nah kemudian aktivitas beliau juga sama, beliau adalah anggota Dewan dari fraksi PKS yang sangat luar biasa. Apalagi yang kita kenal beliau memiliki banyak generasi penerus, yaitu anak yang sangat luar biasa, dan sekarang Masya Allah anak pertamanya berada di Mesir. Dengan kesibukan yang beliau yang sangat luar biasa ini gitu ya, kita bisa menggali lebih lanjut tentang bagaimana aktivitas beliau sehari-hari dengan kesibukannya menjadi anggota DPR, kemudian memiliki anak-anak yang sangat luar biasa. Informasi yang saya dapat juga, ada salah satu anak dari Umi ini hafidz Quran ya Mi ya, takbarakallah, alhamdulillah. Ya baiklah, untuk mengefektifkan waktu kita, nah sekarang kita akan langsung mulai talkshow ini dengan tema Kartini. Bagaimana nih Teh, menurut Teteh pribadi, Teteh dipanggilnya Ibu atau Teteh nih? Teteh saya masih muda. Allah biasa ya. Teteh ini ada Teh Sinta, kemudian ini ada Umi Iim. Jadi untuk Teh Sinta ini beliau sangat luar biasa untuk aktivitasnya juga. Menurut Teteh nih Teh, Kartini pada saat ini gitu ya, kita akan menggali tema Kartini di era masa kini. Nah, kita harus mengenang dulu nih Teh, sejarah bagaimana Kartini di masa lalu gitu sih. Apa sih harus kita gali ya? Tentunya tentang Kartini ini. Dan apakah ada nih Kartini-Kartini yang lainnya untuk di era Cianjur gitu ya? Karena jangan menjadi sebuah slogan saja Kartini ini, tetapi harus ditularkan, menumbuhkan Kartini-Kartini baru di masa kekinian ini. Ya mangga Teh Sinta. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya saya sampaikan hatur nuhun, ini Teh Nelly sudah diundang di acara talkshow. Ini mah ngobrol-ngobrol kita aja Ibu Im ya, sesama perempuan, terutama sekarang terkait Kartini. Tadi yang disampaikan oleh Teh Nelly, seperti apa sih Kartini waktu perjuangannya dulu. Jadi yang kita banyak tahu, kita banyak kenal, Kartini itu kan berjuang lewat surat-suratnya ya. Ada satu sisi ketidakadilan yang dia rasakan pada saat itu, khususnya memang di kondisi lingkungan dia sebagai orang-orang keraton, sebagai orang-orang ningrat pada zaman itu di Jawa Tengah.
dia merasa dianaktirikan dalam hal pendidikan, khususnya kaum wanita. Jadi kaum wanita tidak boleh mengenyam pendidikan lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi memang stereotipnya pada masa itu seperti itu. Wanita nggak boleh lebih tinggi dari laki-laki. Itu adat istiadat yang dulu dipegang kuat di lingkungan keluarga Kartini. Dan ini yang dia membuat dia merasa berontak, padahal menurut dia ya, harusnya sama semuanya. Tapi pendidikan yang dia inginkan juga dalam surat-suratnya disebutkan bukan untuk melebihi atau istilahnya apa ya, menyaingi laki-laki, tapi lebih bagaimana untuk membangun peradaban juga sebenarnya, karena kan perempuan di dalam rumahnya harus melakukan banyak aktivitas juga. Menjadi ya. madrasah ya Teh, madrasah bagi anak-anaknya. Betul. Ya. Kalau perempuan itu kan tidak hanya walaupun tidak kerja atau keluar rumah, tapi dia juga akan melakukan aktivitas di rumahnya ya, mengurus rumah tangga, mendidik dan segala macam. Nah ini ketika memiliki pendidikan yang baik, ini tentu akan menularkan kebaikan juga untuk apa yang dia lakukan di rumahnya. Jadi saya pikir itu seperti itu perjuangan Kartini ya, simpelnya karena memang waktu kita nggak panjang ya kalau membahas sejarah Kartini luar biasa. Dan Kartini-Kartini lain di masa itu dan bahkan masa sebelum Kartini sendiri itu sebenarnya sudah sangat banyak perempuan-perempuan Nusantara yang melakukan perjuangan, bahkan memberikan istilahnya ikut membangun peradaban di wilayahnya masing-masing. Ada contohnya adalah Dewi Sartika ya di Bandung, membuat sekolah keutamaan istri itu di 1904. Kemudian ada Siti Jenab ya, Cianjur itu ya Cianjur. Ini dia menjadi murid di sekolah keutamaan istri dari Dewi Sartika. Oh iya. Jadi dia berguru ke sana, belajar di sana atas rekomendasi dari istri Bupati Cianjur waktu itu. Jadi diperbolehkan ke sana. Kemudian sampai di Cianjur dia kemudian melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan ini. Bahkan dulu diawalinya dengan door to door. Jadi dia door to door, ketuk pintu, karena zaman dulu kan pasti masih sangat ya mungkin dibilang tabu atau kurang familiar ya namanya pendidikan, apalagi khususnya anak perempuan. Nah kemudian akhirnya dibantu oleh istri Bupati dibangun sekolah khusus untuk perempuan juga, sekolah keutamaan istri. Jadi dari situ kita bisa lihat bagaimana perempuan-perempuan Nusantara sejak zaman dulu sampai sekarang berusaha untuk memajukan dirinya itu adalah ya untuk kepentingan masyarakat juga, bukan hanya untuk pribadi, bukan hanya untuk tadi ya bangga-banggaan lebih hebat dari laki-laki, enggak juga, tapi bagaimana bisa bermanfaat, bisa lebih banyak memberikan kebaikan untuk keluarganya juga untuk lingkungan sekitar. Iya, Masya Allah ya Teh ya. Dan memang di belakang laki-laki yang hebat itu terdapat istri-istri yang hebat ya Teh ya. Betul. Nah jadi memang kita tuh harus hebat gitu, karena memang tadi yang sebagaimana Teteh sampaikan gitu ya, mereka belajar itu bukan untuk kepentingan pribadi. Nah terutama Teteh juga ya, berarti berada di praksi ini bukan semata-mata untuk menyamaratakan ya Teh ya, tetapi memang suatu kebutuhan juga ya Teh untuk kita berada di praksi ini. Betul. Perempuan berada atau menjadi anggota DPRD atau anggota dewan itu juga satu kepentingan yang harus dijalankan gitu ya. Kenapa? Jadi ketika kita berada di fraksi, ketika kita berada menjabat sebagai anggota dewan, maka ada hal-hal yang mungkin ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih banyak lagi untuk membantu masyarakat. Kenapa tidak lewat laki-laki aja semua yang anggota dewannya? Bisa, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang kalau perempuan tuh suka lebih detail. Untuk beberapa hal perempuan tuh bisa lebih detail, bisa lebih rinci, sehingga ini bisa membantu menutupi kekurangan dari laki-laki, sehingga bisa saling mengisi. Sehingga ketika ada anggota dewan laki-laki, anggota dewan perempuan itu akan jadi luar biasa gitu di dalam forum DPRD itu sendiri gitu ya. Jadi lebih dinamis juga dan lebih banyak masukan-masukan yang bisa diberikan untuk kebaikan masyarakat juga seperti itu. Sekarang menurut Umi, bagaimana peran perempuan di masa kini ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur ya kita dapat bertemu di tempat ini. Mudah-mudahan keberkahan dan rahmat menyertai kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, terima kasih pada Tenelis yang telah mengundang kita di acara talkshow ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kebaikan kita semuanya. Ya Rabbal Alamin. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan Hari Kartini, dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna akramakum indallahi atqakum.
Ayat itu mengandung pengertian bahwa Allah tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Yang membedakannya itu adalah perannya, gitu ya. Yang membedakannya itu adalah perannya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan laki-laki itu berperan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai qawamnya perempuan. Kemudian kalau perempuan punya peran, sering saya menyampaikan peran-peran perempuan. Kita tahu peran perempuan itu ada 4. Yang pertama peran terhadap dirinya, dia juga sebagai istri, dia juga sebagai ibu. Kemudian yang berikutnya adalah peran sebagai anggota masyarakat. Nah, dari 4 peran tersebut kita ringkas menjadi 2 peran, gitu ya. Yang pertama adalah dia menjadi peran asasi. Peran asasi itu adalah peran dasar, peran wajib. Artinya peran yang tidak bisa diwakilkan oleh laki-laki, tidak bisa dilimpahkan oleh orang lain. Jadi harus dilakukan oleh sendiri, oleh perempuan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah peran perluasan atau peran peradaban atau peran memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Nah, sekarang yang kita lakukan sebagai anggota dewan ini adalah peran yang kedua. Setelah peran yang pertama sudah kita lakukan, ada peran yang kedua yaitu peran perluasan. Nah, kita sebagai anggota dewan itu ya, diamanai sebagai anggota dewan itu adalah peran perluasan, peran peradaban untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Itu menurut saya peran perempuan. Jadi ada 2 peran, peran asasi itu peran kewajiban, peran yang kedua adalah peran sunnah, kalau bahasa saya itu peran sunnah. Ya, artinya kalau peran yang pertama sudah dilakukan, kita bisa gitu ya, bisa melakukan peran yang kedua. Bahkan kalau ingin memberikan manfaat yang lebih banyak lagi, bahkan jadi wajib gitu. Itu peran yang kedua. Itu mungkin Tenelis. Ya, karena Mi, di dalam kehidupan ini ya tentunya kan kita tak luput dari yang namanya ada siang, ada malam, kemudian ada laki-laki, ada perempuan, dan berikutnya ada tugas-tugas juga ya Mi ya. Tadi yang Umi sampaikan itu sangat luar biasa menginspirasi kita bahwa di peran yang kedua ini adalah perluasan, memberikan manfaat. Nah, baik Mi, di sini kita kembali lagi kepada pembahasan kita tentang peran perempuan di masa kekinian gitu ya. Apa yang harus kita lakukan Mi sebagai seorang perempuan yang istilahnya kita tidak cukup hanya diam di rumah saja, tetapi kita ada aktivitas di luar rumah gitu. Nah, menurut pendapat Umi ataupun Teh Sinta gitu ya, jadi yang harus kita gali nih Teh, selain tadi kita pun harus menggali pendidikan kita ya, kita input diri kita dengan pendidikan, dengan ilmu. Kemudian di sisi lain kita pun harus menebarkan banyak manfaat kepada orang lain juga. Nah, hal-hal apa saja nih yang harus kita siapkan gitu, jangan sampai antara hak dan kewajiban kita menjadi buyar gitu ya Teh ya. Karena bisa jadi kewajiban kita di luar malah lebih banyak Mi daripada kewajiban kita di rumah. Nah, kira-kira menurut Umi sendiri tips apa nih Mi yang harus kita persiapkan sebagai sosok seorang perempuan yang hidup di zaman pada masa saat ini gitu. Ya, baik Tenelis yang tadi disampaikan. Jadi untuk menghadapi peran kita pada masa sekarang ini yang perlu kita pahami adalah yang pertama harus mempunyai ilmunya, jelas gitu ya, antara suami dan istri. Karena tidak bisa gitu istri saja yang mempunyai ilmu tentang membangun keluarga itu atau membangun peradaban ke depan gitu ya. Jadi harus dua-duanya yang dua-duanya mempunyai ilmu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah masing-masing melaksanakan hak dan kewajibannya. Dengan seperti itu, insya Allah berjalan dengan baik. Itu mungkin Tenelis. Jadi kita harus sadar ya Mi ya akan hak dan kewajibannya setelah kita memperoleh ilmu yang kita dapat. Nah, Teh Sinta nih sekarang tentang peran kita juga masih tentang peran perempuan nih. Jangan sampai ada istilah Teh penyamarataan gitu Teh. Nah, ini harus kita penyamarataan antara hak dan kewajiban suami. Tapi kalau kita disuruh naik genteng kayak laki-laki kan tentunya kita tidak mau ya. Jadi harus disamaratakan hal-hal kita keluarnya iya gitu, tetapi ketika hal-hal secara teknis, misalkan suami yang harusnya benerin ini itu urusan teknis, kita nggak mau gitu. Padahal kita gemar-gemarnya harus disamaratakan. Nah Teh, ini agar sesuai dengan fitrahnya nih Teh. Nah, menurut Tete gimana nih sesuai dengan kodratnya, tetapi tadi peran itu tetap ada pada perempuan itu sendiri? Ya, betul. Jadi yang saya pahami beberapa kali membahas soal Kartini memang sebenarnya bukan penyamarataan dalam segala hal kalau menurut saya yang beliau inginkan. Paling utama yang Kartini inginkan adalah penyamarataan dalam hal pendidikan.
penyamarataan dalam pendidikan. Dan kalau menurut saya, ketika pendidikan seorang perempuan itu sudah bagus, sudah cukup, bahkan dia punya pendidikan yang tinggi, dia otomatis akan, kalau bahasa sekarang tadi penyamarataan, akan sama rata, akan sejajar dengan laki-laki. Dan sebenarnya di Islam sendiri kan disampaikan bahwa perempuan dan laki-laki itu bermitra ya, bukan saling menguasai satu sama lain. Perempuan ingin berpendidikan tinggi bukan untuk menguasai laki-laki, laki-laki pun bukan untuk dalam hal menguasai perempuan. Dan tadi soal peran-peran yang ada bagian kita, ada bagian laki-laki, memang sudah seperti itu fitrahnya. Perempuan biasanya tidak, ya memang dari sisi diciptakan jasmaninya pasti lebih lemah daripada laki-laki. Laki-laki punya kekuatan lebih, sehingga untuk hal-hal yang memang membutuhkan kekuatan fisik, ya serahkan saja pada bapak-bapak. Tidak harus kita yang memaksakan, kecuali memang darurat gitu ya. Kecuali memang misalkan suami sedang pergi jauh atau apa gitu ya. Tapi kalau memang tadi ya, istilahnya keadilan itu bukan semuanya harus sama gitu kan. Yang disebut keadilan bukan harus sama, tapi menempatkan sesuai pada tempatnya. Dan bagian perempuan ya memang dia menyusui, mengasuh, mendidik anak, mengurus rumah, itu memang jagonya perempuan lah gitu ya. Hebatnya perempuan di situ ya, ibu-ibu yang multimedia multitalenta betul. Sambil ngoseng, menyusuin anak gitu, kadang kakinya ngepel juga, ini luar biasa gitu kan. Itu yang tidak bisa dimiliki laki-laki. Laki-laki kalau misalnya minta tolong suruh ngepel aja udah fokus gitu ya. Fokus. Nah, itu memang masing-masing punya tugasnya masing-masing, kodratnya masing-masing, dan kita tidak boleh melangkahi kodrat masing-masing itu, karena ketika kita melampaui kodrat kita, maka yang terjadi adalah benturan. Kalau sudah benturan itu kan sakit. Betul. Berarti akan ada yang sakit, salah satunya atau entah di keluarga itu atau dalam masyarakat itu, seperti itu. Jadi marilah kita berperan sesuai dengan peran yang kita mampu. Tadi ya, menurut kata Bu Im, peran di asasi kita sebagai seorang perempuan, sebagai istri dan ibu, itu kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita punya kemampuan lebih, keluangan waktu lebih, ilmu yang lebih, bolehlah kita keluar untuk membantu membangun peradaban. Tapi tadi tidak meninggalkan yang di rumah, membantu peradaban sesuai dengan fitrah kita juga sebagai perempuan. Kalau memang kita bisa lebih, tadi ya, kebetulan kami diberikan amanah sebagai anggota dewan, mungkin dilebihkan dari sisi waktu dan sebagainya, ya kita kerjakan, kita jalankan. Bukan berarti tidak luang ya Teh, atau bukan berarti, bukan, betul. Ini kebetulan diberikan amanah gitu ya, Allah memberikan amanah, kemudian rakyat juga percaya, sehingga kami akhirnya duduk di sana. Tapi bukan berarti kemudian yang asasi, apalagi Bu Im yang putranya 6 ini luar biasa, tetap aja nggak mungkin semuanya. Apa Bu Im satu-satu punya pengasuh 6 orang? Satu orang satu ya Mi. Walaupun ada yang membantu ART, asisten rumah tangga, tapi tetap semuanya harus dalam manajemen seorang ibu. Seorang ibu ya, sangat luar biasa ya. Jadi permisa yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Jadi intinya tadi yang disampaikan oleh Teh Sinta ya, rekan-rekan yang ada di sini, bahwa yang dinamakan dengan keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan semau kita, tetapi ada aturan-aturan yang harus kita jalani sesuai dengan aturan, kalau kita ya sesuai dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, baik, untuk teteh-teteh yang ada di sini, ya saya pun di sini ditemani oleh teteh-teteh yang sangat luar biasa. Beliau yang ada di sini ini adalah aktivis-aktivis juga. Ya, seorang guru yang dimana teteh-teteh di sini mewakili dari kaum muda ibu-ibu gitu ya. Untuk membersamai kita di talkshow hari ini di Wakil Urang. Nah, baik teteh-teteh yang ada pada kesempatan kali ini, mangga kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan, mumpung ini Ibu Dewan nih, ada inspirasi apa nih, tolong Teh apa gitu, seperti itu ya, mangga boleh ditanyakan pada kesempatan kali ini. Ya, dipersilakan kepada siapa yang mau duluan? Mangga. Ya, perkenalkan dulu namanya Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatmawati Anwar. Alhamdulillah ya bisa berkumpul di sini, dan saya juga punya kesempatan yang luar biasa bisa berbincang-bincang dengan para ibu dewan. Tadi saya menyimak terlebih lagi, saya penasaran nih dengan Umi Im. Saya ingin bertanya kepada Umi Im. Siap. Dari pemaparan tadi dan juga di
disebutkan tadi bahwa Umi Im itu adalah seorang istri juga ibu dari 6 orang anak, yang anaknya ada yang kuliah ke luar negeri, bahkan anaknya ada yang menjadi seorang hafiz. Itu bagaimana sih Umi, cara Umi mengatur waktunya untuk diri sendiri, untuk suami dan anak-anak juga. Masya Allah sekali Umi Im ini berbaur dengan masyarakat juga, menjadi parlemen gitu. Itu gimana sih Mi cara ngebagi waktunya, dan gimana sih tips bagi kita, mungkin bagi saya dan teman-teman yang belum berumah tangga, bagaimana caranya kita menyiapkan diri, apa saja yang harus kami persiapkan agar bisa menjadi salah satu wanita masa kini yang bermanfaat juga untuk orang banyak. Nah itu Mi, mangga Mi, ada me time juga nggak ya gitu ya Teh Nur? Ada me time. Apa sekarang mau zamannya me time aja gitu ya? Ada nggak me time bagi Umi gitu? Apa sibuk semua gitu kan seperti Teh Fatma ya. Teh Nur apa Teh Fatma? Teh Nur, saya Teh Fatma aja yang enak ya. Ya Teh Fatma, sebenarnya pada awal kita jadi dewan itu tantangan berat buat kita itu ya di keluarga. Saya merasa bisa nggak ya saya melakukan ini semuanya. Bahkan suami juga sempat ragu gitu, bisa nggak ya saya melakukan di rumah, kemudian melakukan juga di luar gitu, di luar rumah gitu. Tapi setelah kita jalani, pada awalnya memang rada dilema juga gitu ya, Tapi setelah sekian lama kita jalani, akhirnya terbiasa dengan kesibukan yang rutin itu gitu ya. Yang pertama yang harus kita pahami tadi, peran kita sebagai ibu gitu ya, sebagai istri. Nah itu yang harus kita jalani terlebih dahulu gitu. Jadi benar-benar harus diselesaikan dulu masalah domestik gitu, masalah di rumah. Kalau itu sudah diselesaikan sama kita, ketika kita keluar, insya Allah tidak akan terjadi masalah gitu. Kalau misalkan kita belum menyelesaikan masalah di rumah, kita langsung keluar gitu ya, karena merasa sudah diizinkan oleh suami, dipastikan suatu saat akan menjadi masalah. Gitu. Bom waktu ya Mi ya? Akan terjadi bom waktu. Oleh karena itu, yang pertama harus kita lakukan itu adalah memahami peran kita. Yang pertama, peran asasi. Jadi selesaikan dulu peran asasi kita sampai. Apalagi kalau di dewan kan ada kunjungan ke sana ke sini gitu ya, itu perlu pengaturan waktu yang super gitu, yang bagus gitu ya. Sampai kalau saya misalkan mau pergi keluar kota gitu misalkan ya, di rumah tuh harus disiapkan misalkan berapa hari kita tinggalkan rumah itu. Jadi makan siang, makan pagi gitu ya, makan pagi, makan siang, makan malam, besoknya misalkan ada berapa kali makan, itu harus disiapkan. Kalau kita misalkan ada kelebihan rezeki, kita siapkan di dalam kulkas yang sudah misalkan tidak merepotkan Anda di rumah, tinggal ngangetin gitu ya. Sudah tinggal diolah ya Mi ya. Jadi tidak tidak merepotkan orang di rumah. Jadi gitu. Menunya disiapkan sebelumnya. Menunya sudah disiapkan sebelumnya. Luar biasa. Jadi berapa? Kalaupun harus masak yang gampang-gampang. Yang gampang-gampang. Sampai kemarin itu kemarin waktu bulan Ramadan kita masak yang kalau masaknya digoreng itu juga merepotkan orang di rumah gitu, apalagi sahur gitu ya. Kita masak yang kira-kira tidak merepotkan mereka, ya udah masaknya soto atau masak sop yang hanya diangetin aja ya. Kompor, ya udah selesai gitu. Kalau goreng-goreng, kemungkinan mereka juga akan repot gitu karena memang harus harus menyiapkan minyak, menyiapkan peralatan yang lainnya seperti itu. Dan itu yang pertama. Jadi harus dipahami tugas kita sebagai ibu, sebagai istri gitu. Jadi pelayanan prima di rumah harus sudah diselesaikan. Kalau itu sudah diselesaikan, kita baru pindah ke pelayanan ke masyarakat gitu ya, pelayanan keluar. Jadi ngaturnya awal-awalnya memang rada repot gitu ya, tapi setelah sekian lama kita jalani, alhamdulillah sudah terbiasa. Pada awalnya tadi tuh sempat ragu juga, ini kira-kira bisa nggak ya kita melakukan ini? Karena dulu itu saya termasuk, kalau bahasa Sunda itu apa ya, istri yang di rumah tuh apa namanya? Ibu rumahan aja ya? Ibu rumahan aja gitu, ibu rumahan. Jadi memang benar-benar orang rumahan, seneng gitu, masak seneng, ngurus ini ngurus itu tuh seneng gitu. Tapi ketika diamanahi jadi anggota dewan, kita harus keluar, berarti kan harus ekstra gitu ya, tenaga, pikiran, terus juga dan lain sebagainya gitu.
Nah itu. Kemudian setelah kita melaksanakan tugas yang pertama, tugas yang kedua juga sudah menanti. Bahkan tidak jarang masyarakat setelah subuh sudah ngetok-ketok pintu, gitu. Ngapain? Sudah ngetok-ketok pintu dengan alasan mereka pinjam uang, dengan alasan anaknya sakit, dengan alasan mau melahirkan, dengan alasan dan lain sebagainya gitu ya. Kita harus itu sudah juga siap harus ya, Mi, ya? kita harus sudah siap kita. Karena tadi kan sebutkan. Jadi pelayanan yang kedua gitu ya. Peran kita yang kedua itu melayani masyarakat. Gitu. Seperti itu. Jadi tidak jarang, hampir setiap hari gitu ya. Tidak tidak mereka datang langsung. Sekarang sudah zaman canggih, pakai WA. Langsung mereka ngirim nomor rekening untuk minta bantuan gitu. Artinya apa? Tadi itu kita harus sudah siap gitu ya. Di samping kita melayani di rumah gitu ya, pelayanan yang prima, kemudian kita juga melayani masyarakat di luar rumah, seperti itu. Itu mungkin. Jadi sudah menjadi konsekuensi ya, Mi ya, ketika harus sudah siap. Kita siap maju ke depan melayani bersama rakyat, berarti Umi ini bukan milik keluarga lagi, tetapi milik rakyat juga, seperti itu. Sudah siap. Nah, baik rekan-rekan yang ada di sini, teteh-teteh, ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi jelas ya Teh Nur ya sudah menangkal bahwa kita harus menyelesaikan dulu tugas asasi kita di rumah, kemudian kita lanjut ke hak berikutnya. Enggak, ada yang mau ditanyakan? Silakan Teh. Terima kasih kepada Teh Nelis yang sudah memberikan waktu untuk saya bertanya gitu ya. Bismillah, nama saya Doi Surstiani Fatimah. Izin bertanya untuk Bu Sinta. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu ketika kasus buruh itu sedang gencar-gencarnya, saya melihat video Ibu sedang melayani masyarakat yang demo saat itu dari kalangan buruh. Dan yang demo itu bukan hanya perempuan gitu ya, laki-laki juga banyak di sana. Nah, betapa hebatnya Ibu gitu saat itu mampu menenangkan masyarakat dari wakil PKS juga gitu ya, karena saat itu PKS yang nggak setuju gitu ya dengan kebijakan kasus buruh saat itu. Nah, bagaimana sih perasaan Ibu saat itu yang berada di masyarakat, berada di itu ya, berada di kejadian itu dan membela masyarakat seperti itu. Terima kasih. Luar biasa, Teh Cinta. Ya Teh Cinta, tentang kemarin ya masalah buruh Teteh menghadapi gitu. Itu kan tidak 1-2 orang Teh. Bahkan lagi masa Covid lagi itu ya. Terima kasih Teh siapa? Teh Deis. Nuhun pertanyaannya Teh. Ya memang waktu kasus tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya, Omnibus Law itu memang lagi luar biasa ramenya waktu itu pendemo para buruh, dan saya pikir selama saya di Cianjur itu demo terbesar yang ada saat itu ya di Cianjur selama ini. Hitungannya mungkin nggak tahu ratusan apa ribuan itu ya. Ribuan, hampir semua. Hampir semua, banyak sekali gitu ya. Dan saat itu kita memang diminta untuk hadir menenangkan para pendemo itu gitu ya. Memang karena mereka datangnya ke gedung DPRD ya, sehingga sudah kewajiban anggota DPRD untuk menerima aspirasi mereka. Kalau ditanya perasaan saya saat itu, karena kebetulan karena waktu itu PKS adalah salah satu partai yang ikut menolak Omnibus Law, sehingga saya merasa satu rasa gitu ya, satu vibrasi sama mereka. Kalau dibilang takut nggak ya, ketakutan itu alhamdulillah nggak ada. Gitu ya. Insya Allah. Kalau ketakutan karena dulu kerjaannya demo juga. Nah ini pentingnya Teh. Kita harus punya banyak pengalaman ketika kita masih ini ya milenial, ini masih muda-muda semua, harus punya banyak pengalaman di berbagai ya, kalau dibilang berbagai kejadian, berbagai bidang. Karena kita nggak tahu suatu saat kita akan mengalami satu yang ternyata pengalaman itu dibutuhkan. Dulu ketika masih mahasiswa, masih kuliah gitu ya, ikut-ikut demo kayaknya buat apa sih gitu, seolah-olah gitu ya. Ikut tapi memang memperjuangkan sesuatu kan, zaman mahasiswa memperjuangkan sesuatu, ini di jalan di Jakarta kan sering demo sana. Ternyata itu dibutuhkan. Ketika kemarin pendemo itu ribuan, alhamdulillah saya sama sekali nggak takut sedikit pun gitu. Apalagi karena memang kita berada bersama mereka ya, di pihak mereka gitu ya. Ketika menghadapi itu ya kita sampaikan bahwa kita memang sangat mengapresiasi dan sangat mendukung apa yang menjadi keinginan buruh gitu ya, sebagai masyarakat yang kadang sering menjadi objek tertindas gitu ya dari perusahaan-perusahaan yang nakal gitu. Nah ini kita sampaikan dan
kita sangat menginginkan kebaikan dan undang-undang itu agar ditunda waktu itu. Intinya tidak ada rasa takut sebenarnya sih, bukan ini ya Teh ya, bukan ujub atau gimana, tapi memang alhamdulillah waktu itu saya merasa tenang juga dan walaupun sempat terakhir kacau ya, yang kedua itu demonya agak ricuh gitu ya. Dan ketika kita tidak punya pengalaman Teh dalam menghadapi dalam beraktivitas organisasi, itu pasti akan ada ketakutan. Karena ada terbukti waktu itu salah seorang staf anggota dewan perempuan yang masih muda panik gitu kan, karena pendemo lari langsung ke belakang gedung, kan mereka mencoba masuk ke dalam gedung gitu ya, lari ke belakang. Tapi itu udah ada penerimaan belum Teh dari pihak DPRD-nya saat itu? Waktu yang demo kedua itu sempat agak ricuh. Yang demo kedua kali itu agak ricuh. Mereka karena merasa belum belum diiyakan gitu ya keinginannya kan, masih demo terus. Memang beberapa hari, 3 hari itu mereka demo. Lari ke belakang, kita keluar semua, ayo keluar, semua staf dewan keluar semua ke agak tengah gitu ya, keluar dari ruangan, khawatir mereka masuk. Dan ada tiba-tiba satu orang staf dewan perempuan langsung duduk nangis tersebut. Saya kenapa? Takutnya kena lempar apa gitu kan, ada yang mulai lempar-lempar dari luar itu, lempar batu, lempar apa gitu. Kenapa gini? Kaget, shock dan takut gitu. Oh iya ya, karena saya merasa biasa aja, saya pikir yang lain biasa-biasa aja gitu. Ternyata perasaannya nggak sama. Nggak sama karena mungkin tadi ya pengalaman itu sangat dibutuhkan. Ya alhamdulillah Allah memberi kekuatan juga, walaupun waktu itu mungkin bagi saya juga pertama kali menghadapi pendemo gitu ya, karena Cianjur relatif selama ini sih alhamdulillah adem ayem ya, itu lebih mudah diatur. Dan saat itu juga didampingi teman fraksi yang lain, kita bisa ya. Dan salah satu juga yang membuat kita juga tenang ya, karena ada banyak yang mengawal ya, polisi dan sebagainya, dan mereka juga bisa bekerja sama dengan baik. Itu mungkin Teh. Iya. Dan kita ketahui juga bahwa ibu-ibu yang luar biasa ini ketika di fraksinya, di parlemennya adalah ibu-ibu yang vokal. Betul ya? kita bongkar. Jadi memang perlu ya pembahasan ketika kita akan menyampaikan sesuatu pendapat, apalagi itu lingkungannya bukan lingkungan ibu-ibu saja, melainkan ada bapak-bapak yang berbeda karakter ya tentunya ya Teh. Nah itu gimana Teh menghadapi ketika ada keberanian nih memunculkan seorang perempuan itu ketika ada sesuatu itu tidak dipendam, tetapi harus disampaikan. Apalagi ini adalah wakil rakyat gitu ya, menyampaikan inspirasi dari rakyat itu sendiri. Nah, ini dari Teteh dulu deh kayaknya nih. Tipsnya apa nih Teh untuk Teteh pribadi? Kalau tadi pengalaman, nah sekarang dari segi kita harus berani menyampaikan sesuatu hal yang benar gitu Teh. Iya, berani bicara. Agar diketahui bahwa anggota dewan perempuan di Cianjur itu ada 9 orang. 9 dari total 50 anggota dewan. Jadi sangat-sangat sedikit ya, belum sampai 20% gitu ya. 9 orang, dan kalau menjadi anggota dewan itu tugasnya satu sebenarnya, bicara. Parle itu bicara. Jadi kalau nggak bicara, ya hati-hati nih, ngapain aja jadi dewan gitu. Bicara apa? Tentunya bicara untuk menyampaikan tadi aspirasi masyarakat dan juga menyampaikan usulan-usulan terhadap pembangunan pemerintahan. Tips triknya apa? Ya harus berani, mencoba berani. Ya kalau memang masih ragu awal-awal, ditulis dulu ya pertanyaannya, apa yang mau kita tanyakan ditulis, baru kemudian kita baca, nggak masalah. Daripada kita diam saja, itu sangat-sangat bukan ini istilahnya bukan kurang baik lagi, nggak anggota dewan banget lah. Anggota dewan memang harus bicara gitu ya. Tadi kalau kita biasa di Bu Im, di satu komisi paling perempuan 2 atau 3 ya Bu Im ya. Satu komisi itu ada 12 orang, perempuannya 3. Seperti saya juga 3. Komisi D 4. Komisi D 4 malah banyakan. Tapi tadi harus belajar dibangun dari sejak muda sebenarnya. Itu juga merupakan hasil pengalaman sebenarnya Teh. Jadi belajar dari pengalaman juga ya Teh? Betul, keberanian itu memang tidak akan muncul tiba-tiba gitu. Saya tahu kalau Bu Im dulu kan pengalamannya juga dari ketua bidang perempuan gitu ya, dari Salima, kemudian juga sering ngisi-ngisi ceramah. Kalau saya juga dari dulu organisasi yang kita ikuti sejak SD, SMP, SMA, kuliah itu jadi bekal kita, berani menghadapi orang lain, berani berbicara di depan umum, seperti itu. Itu luar biasa. Ya, berkenaan dengan Bu Im nih. Iya. Sebenarnya gini Teh, pada awal-awal jadi anggota dewan rada ini juga sih,
rada apa namanya nggak percaya diri gitu ya. Karena beda lah yang dihadapin kalau kita tadi itu kata Bu Sinta biasa ngadapin Ibu Bayi Salim, hari sekarang ngadapinnya gitu ya. Bapak-bapak banyak banget gitu beda-beda. Ya Ada partai gitu kan. Udah Memang awal-awal kayak masuk hutan belantara ya Bu. Sampai curhat sama Bu Sinta berdua gitu, kumahanya orang tanya senang gitu. Sampai orang baca Bacaan yang banyak. seperti itu. Jadi pada awal-awal memang rada ini juga takut juga gitu. Tapi tadi tuh karena memang di dewan itu yang harus kita munculkan itu tadi parley harus bicara pada awal-awal memang rada itu ya. Saya itu rada nggak percaya diri. Berikutnya kita coba terus aja gitu ketika ada misalkan kunjungan kerja atau rapat kerja dengan dinas terkait gitu ya. Nah tadi yang disampaikan oleh Bu Sinta, kalau kita belum siap untuk menyampaikan dicatat dulu. Kalau saya termasuk orang yang memang kalau punya permasalahan itu catat dulu gitu. Jadi ngikatnya ke catatan. Kalau misalkan los gitu ya dihafal, kayaknya bukan termasuk yang TDIS mah hafalannya kuat gitu ya 30 juz. Kalau saya itu termasuk orang yang harus diikat dengan catatan. Jadi catat dulu apa yang perlu apa yang mau disampaikan gitu ya. Seperti itu. Terus yang berikutnya memang yang mempengaruhi kita bisa berani menyampaikan itu adalah ilmu. Jadi kita kalau nggak tahu ilmunya kadang-kadang apa yang mau disampaikan gitu. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, misalkan sudah tahu datanya, itu gampang gitu ya menyampaikan, mengoreksi, menanggapi gitu ya. Itu gampang ya. Terima kasih kepada Umi dan Teteh yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di sini. Nah, sebagai closing nih Teh untuk acara talkshow ini Wakil Urang yang ada di Cianjur, saran dan pesan dari Teteh ataupun Umi bagi para perempuan yang ada di Indonesia khususnya di Cianjur ini sarannya apa nih Teh? Dari siapa dulu? Boleh dari Umi? Enggak. Ya, baik. Harapan kita terhadap perempuan di Cianjur khususnya teruslah belajar walaupun di luar sekolah. Karena perempuan yang cakap masa depan itu adalah perempuan yang berlelah belajar di masa sekarang. Itu mungkin Teh. Luar biasa. Saran dari dan harapan saya khususnya untuk para ibu dan perempuan di Cianjur, ayo kita terus berkarya, melakukan karya-karya terbaik dalam hidup kita, baik mereka yang ada di dalam wilayah rumah tangga saja, berkaryalah yang terbaik untuk anak, suami dan keluarga. Ketika mereka punya kesempatan keluar, berkaryalah yang terbaik untuk masa depan, untuk peradaban, untuk masyarakat. Dan karya-karya itu marilah kita niatkan untuk menjadi amal soleh kita, untuk menjadi tambahan timbangan kebaikan bagi kita nanti di hari akhir. Itu aja. Ya, sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah tadi ada kenangan ya Teh ya dari Teteh dan Umi. Ya, ada sedikit. Hadiah ini buat para surprise nih bagi para penanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Cantik, mudah-mudahan Ya, manfaat. Terima kasih ya Teteh, Umi. Tadi siapa yang bertanya? Dadais. Ah, dari yang penanya pertama, silakan. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Sami. Oh, mau yang ini boleh, siap-siap. Nah, ini nanti Ini buat yang dua ya. Iya, yang berdua. Ya, alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita sudah bisa bersama dengan perempuan yang sangat luar biasa yaitu Umi Iing dan Teh Sinta. Tadi sudah Teteh dan Umi paparkan berkenaan tentang Hari Kartini ini, bagaimana peran kita di masa kini. Ada sedikit quote yang disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini, janganlah pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Ya, sangat luar biasa. Nah, sebagai penutup dari Teteh dan Umi, apakah ada pantun nih? Karena PKS ini, Teteh ya, dikenal dengan identik dengan pantun-pantunnya gitu ya. Dari Bu Im nih kayaknya ada pantun. Silakan Umi Im. Ya, siap. Terakhir ada pantun dari kita berdua nih. Beli terigu ringan ditimbang. Cakep. Nyari batu es tidak didapat. Cakep. Jangan bingung, jangan bimbang. Cakep. Kartini PKS insya Allah
pada hebat. Lagi satu lagi. Oh, ada satu lagi. Silakan Mi. Pohon cempaka di mana-mana. Cakep. Dahannya patah menimpa rumah. Cakep. Mohon doa pada semuanya. Cakep. Mudah-mudahan kita terus amanah dan istiqomah. Masya Allah ya. Indah nian bunga melati. Cukup sekian dan terima kasih. Luar biasa. Ya, demikian acara kita kali ini di Wakil Urang. Insya Allah kita masih banyak pemateri-pemateri atau narasumber-narasumber yang akan kita datangkan sebagai inspirator bagi kita semuanya. Saya bersama Nelis Lisnawati mohon diri dari acara ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan hikmah yang ada pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala kehadirannya. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh untuk kita semua berada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.